Cus. Berangkat. Oke, kita lihat di sini Risk tentunya dengan Franco-nya berusaha ngelihat visionnya, tetapi Dit aja dengan Matildanya bilang nggak boleh, lu nggak boleh deket-deket Fabian, dan ya Fabian akan mendapatkan purple buff-nya. Kita lihat saja Akai tampaknya oke, Fanny-nya nggak kontes Lito tampaknya di sini ya. Dia langsung bergerak ke area orange ya. Dia amankan dulu apakah dia punya pikiran nih, karena beberapa hero tebal yang dinaikkan oleh Onyx. Ada satu Iron Hook dan Spear of Misery-nya langsung connect. Itu yang kita sebutkan tadi. Akan sangat berbahaya sekali apabila Spear of Misery-nya connect. Gila, itu satu spell udah dibuang, informasi yang sangat-sangat penting. Itu bener-bener role-nya tadi Franco emang ngebuang spell. Kita lihat di bagian top side, Fenrir dan juga Jans. Tamus melawan Esmeralda, ini mah clear-clearan aja sih Pak. Iya, dan ya kalau kita lihat dari emblemnya juga sebenarnya dari Tamusnya dia nggak terlalu fokus ke arah damage ya. Dia ambil physical attack tapi penetrasinya enggak. Dia ngambil darahnya, jadinya lebih tanky di depan. Oke. Fanny tadi sepertinya mencoba untuk bisa mengamankan juga ke arah purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Prodigy, tapi ternyata masih gagal sejauh ini dan dia pun terus balik lagi menuju ke arah jungle yang dia punya. Rock Ursa sekarang yang mungkin diambil dan juga bergerak ke bagian bawah. Oke, kita lihat tampaknya akan tabrakan lagi nih bawah dari rotasinya Vimornov. Berusaha mendapatkan Mr. Crab di bagian bawah, masih cukup nyaman. Fanny-nya sudah standby set up. Kalau ada informasi dia langsung gas, cuman freak out. Tampaknya dengan Matil dan Fanny-nya aku nggak ngeliat nih tekanan pressure early game yang kita harapkan. Karena kita sering melihat ya Fanny biasanya menit-menit segini itu mainnya kan di jungle lawan. Iya. Muter-muter. Turtle-nya udah berhasil langsung diambil juga untuk saat ini. Apakah ada yang akan mau maju untuk ke bagian depan dan juga mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Onyx Prodigy? Tapi ternyata tidak. Hanya melihat dari kejauhan, Turtle yang pertama menjadi milik Onyx. Cukup nyaman bahkan dari seorang Vimornov. Dia menahan retribution-nya, mengetahui Fanny-nya. Kayaknya ada informasi Fanny-nya tadi lagi purple. Jadi langsung aja diamankan tanpa retribution. Teman-teman, jangan lupa telah hadir Fredrin Hero Fighter. Langsung dicek aja dibuka gamenya, tetapi di bagian mid side. Waduh. Coba lihat itu tapi tidak bisa memaksakan kembali. Sedikit lagi untuk Yuranya berhasil bisa diamankan loh. Gila, Yuranya bahkan menakan flicker. Berarti dia cukup pede untuk kabur dari situasi tersebut. Dan lihat di bagian bawah 3 melawan 2. Risk dengan Iron Hook-nya belum mampu connect ke satu member freak out. Tetapi ini benar-benar 2 melawan 2 masih ya. Roamer sama gold laner-nya senantiasa di bagian bot lane. Yep. Habis Walker belum di pop up, tapi di atas Esmeralda dan juga Tamus. Mereka berada di dalam satu lane yang sama. Dan juga ada Fanny yang memang diusir mundur, harus pulang, tidak boleh maju dulu. Oke, belum ada first blood memasuki menit ketiga. Ini kedua tim cukup pasif. Yang sebenarnya tadi Lim juga bilang ya, dengan Matilda, dengan Fanny ini early gamenya harus berasa banget. Cuman kita tidak bisa melihatnya gitu. Ya memang karena stoppernya juga jalan banget Banyak sih ya. dari Risk gitu kan. Dia udah ngasih pressure dari gold lane di awal dan dengan udah kena satu kali tarik, Franco nggak muncul deal dan itu jadi tekanan sendiri loh. Betul. Buat landing yang udah ditarik sekali tadi. Oke. Ada Fanny, Fabian numpang lewat, hanya ada orange buff dalam tubuhnya. Purple buff saat lagi juga akan muncul, tapi Matilda udah akan memberikan sebuah backupan. Tapi Franco pun untuk kali ini belum mau melakukan sebuah tarikan. Dan baru saja kita sebutkan langsung ada Iron Hook-nya. Tidak mendapatkan siapapun, tapi setidaknya ada sebuah gangguan yang diberikan dan juga memberikan shock terapi kepada pemain dari Freakout Esports. Oke, Circling Eagle-nya connect di sini ke arah Vimornov dan Heavy Spin langsung dikeluarkan dan bahkan memaksakan flicker lagi dan lagi. Tetapi lihat Iron Hook-nya connect ke arah Dit aja dan ya di Satoru fokus ke arah turret. Tinggal 1/4 dan Onyx Esports memenangkan trade tersebut. Ini harus di mirror sih. Karena nggak dapetin purple buff untuk Fanny gitu kan. Itu susah banget untuk nge-contest apalagi di turtle atau di turret yang bahkan nantinya bakal di-push gitu kan sama teman-teman dari Onyx. Jadi menurut aku memang mirroring adalah solusi untuk teman-teman Voice untuk sekarang. Mirroring dan ya Fabian dengan high end dry-nya belum mendapatkan kill sama sekali. Bagi lagi Onyx di bagian bawah 3 melawan 3. Buset. Dan benar. Ada Spear of Misery tadi walaupun dengan cycling eagle yang langsung dikeluarkan oleh Dit aja tidak memberikan efek apapun. Karena di Sitoru udah siap untuk langsung aja memberikan damage. Satoru ya maaf. Gila sih.
Tapi kalau kita lihat dari itemnya nih, Scarlet Phantom untuk Moskov di item pertamanya dengan Inspire-nya ini udah gila banget sih. Sakit Pak. Satu orang yang terkena stun atau bahkan terkena follow, dia bisa follow up siapapun yang di-initiate sama teman-teman dari Onyx. Dan kalau kita lihat dari Esmeralda sendiri udah adanya Enchanted Talisman, otomatis udah lebih sustain lagi ya. Dia nggak akan sering pulang dan dia akan motong seenak-enaknya dia aja nih. Kita lihat ya di sini ya, Onyx Esports mereka misinya, agendanya purple buff lagi. Terakhir berhasil, kita lihat akankah kali ini berhasil. Vimornov masih menahan heavy spin-nya. Yap, purple buff, tapi tadi udah ada headbutt, body slam. Ternyata untuk kali ini purple buff-nya berhasil sudah amankan dan juga udah ada Bloodhound yang memang langsung nyangkut ke arah tubuhnya. Ditabrak lagi dengan akhir Fanny yang menghilang dan cukup cepat, tapi di bagian belakang Vimornov dan juga Riz jalan bersamaan. Tamusnya seorang kiri langsung dikeroyok bisa-bisa, dijepit sama heavy spin, dilompatin lagi. Begitu remuk tubuh yang dimiliki oleh Yans dan juga ada Vengeance yang diaktifkan tapi masih selamat pula. Inilah kenapa Onyx Prodigy ngeband karena digital. Tapi lihat FC di sini, turn apart memorinya masih ditahan dan langsung dilontarkan. Begitu saja Vimornov satu-satunya korban. Ya, poin pertama untuk Freak Out Esports dan untuk bagian mid side-nya masih terjaga. Cuman lihat nih ya, Lim, 6 menit pertama perbedaan 3.000 Onyx Esports. Yang kita expect dalam tanda kutip early-nya secara power kalah, malah leading gitu. Ya memang dari segi turret, dari datanya udah terlihat ya. Onyx ini memang fokus banget terhadap objektif. Seperti yang tadi terjadi juga di mana Moskov dari Disatoru. Itu dia melakukan split ketika memang di bawahnya itu ada fight panjang yang lumayan panjang lah ya. Dia dapetin satu outer turret di bagian top lane dan dia ngabisin semua jungle-nya, Pak. Jadi ketika Fanny dari Favian ini ke atas, itu udah nggak ada lagi jungle yang 7 kecuali orange buff yang dia pegang sekarang. Yap. Itu Yura juga masih cain the bush aja. Dia langsung melemparkan lagi payung-payungnya. Dit aja udah keluar dari dalam rumputan. Mencoba untuk memberikan gangguan langsung ke arah Turtle. Ada Corrosion Set sekarang menjadi milik dari Yans. Namun udah ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Poise. Mereka mulai berkumpul. Akhirnya mendapatkan juga ke arah Turtle. Dan mereka mulai aja langsung melakukan sebuah invasi. Dijepit heavy spin. Tamusnya berhasil langsung didapatkan. Didorong ke bagian belakang. Vengeance lagi yang langsung diaktifkan. Sedikit lagi tersisa. Tapi malah akhirnya langsung meregang nyawa. Dan juga Fanny kali ini mendapatkan momennya. 2 orang berhasil langsung dia seset. Langsung aja melihat orang ketiga. Tapi ternyata untuk kali ini dia langsung pergi ke arah yang berbeda. Ada 2 korban dan itu adalah jungler ya. Wow, 2 tuker 1. Tetapi ya memang Onyx Prodigy mereka mendapatkan turtle-nya. Tetapi 2 harus hilang. Kita lihat aja Freak Out dengan momentum 1 member lebih. Tampaknya ingin mid-nya dan ya mereka tampaknya akan mendapatkannya. Sebuah keuntungan yang sangat-sangat apa ya? Bahkan 2 turret diamankan loh Freak Out ini. Pelan-pelan tapi pasti mereka benar-benar memperluas gitu yang namanya ruang geraknya. Ya dan menurut aku sendiri memang tadi heavy spin ke target yang belum maksimal sih. Ke Yans ya. Karena dari Tamus, Yans dia punya Vengeance gitu kan. Ya, memang kita tahu lah Tamus tanky banget kan. Dia ada regen darah dari Inferno-nya. Yap. Jadi menurut aku nggak bisa nge-shutdown Tamus ketika tadi heavy spin-nya udah dipakai ke Tamus. Itu malah jadi kerugian dan ya kita bakal melihat ada 2 player bahkan yang malah di-kill duluan. Hanya menumbangkan 1 Yans. Itu nggak worth sih menurut aku. Nih udah mulai berasa ini ya. Udah mulai ada balas-balasan. Voice seperti udah menemukan ritmenya juga. Adit aja di area mid. Langsung aja clear terhadap wave minion. Dimana mereka juga udah mulai berkumpul. Tapi Fanny di bawah dari minimap yang kita lihat. Langsung berhadapan dengan Esmeralda. Di manakah Brody? Oh gabung di situ. Tradingnya nggak bagus sih kalau kayak gini. Oh iya, Moskov dapat atas dan ya Freak Out. Mereka oke mendapatkan outer turret di bagian bawah. Tetapi 2 turret langsung dilumat habis. 1 turret di atas langsung dilumat habis. Dan ya reset lagi. Secara turret malah seimbang sekarang. Iya bener banget. Walaupun memang mid lane turretnya dari outernya masih ada gitu kan. Dan memang defense-nya juga kuat sih dari Voice. Dan ya dengan adanya Lord pertama ini kalau menurut aku ya dari Voice misalkan memang belum bisa kontes gitu kan. Menurut aku bisa dilepas. Waduh hampir ya tadi atur Iron Hook-nya connect. Tapi Desatoru melemparkan Spiro Miserinya. Nyangkut lah sudah. Payung menjadi sebuah barikade, sebuah perimeter. Wow. Dan Yans mendekat langsung ke arah dari Lord tersebut. Guna untuk mencari informasi dan juga memastikan agar Vimornov tidak bisa mendapatkan Lord tersebut. Oke, tapi lihat di bagian bawah Fanny-nya masih cuek. Tampaknya Freak Out. Mereka nggak terlalu gegabah untuk kontes ya. Fanny-nya mulai berotasi. Tetapi lihat Circling Eagle masuk ke arah Fenrir. Lord sudah diamankan oleh Onyx. Dan tampaknya Onyx nggak mau paksa fight. Gak mau dulu. Tapi ada immortal pecah dan Din. Bisakah dia kabur dari tersebut walaupun ada bad impact yang memberikan coveran. Tapi untuk
Fabian ditembaki dengan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ada lagi Vengeance-nya, namun malah untuk kali ini Moskov-nya berhasil langsung diamankan dengan dari BDP dan juga Sangon Kau yang memang kombonya luar biasa sekali. Fenrir ada di bagian tengah berusaha untuk langsung nge-dev aja lewat satu wave minion yang akan menabrak mereka. Luar biasa freak out. Mereka lihat momentum dan bahkan langsung dipaksa fight 4 member dari Onyx tersungkur. Dan ya oke, memang mendapatkan lore tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Lagi dan lagi ya. Kenapa Onyx paksa fight? Itu dia, makanya ketika udah dapetin Lord dan tadi sebenarnya aku lihat walaupun ada lah yang bakal ke pick off gitu kan dengan inisiasinya, tapi menurut aku berlebihan dan entah kenapa aku ngerasanya kayak beda suara gitu. Jadi kayak ada satu yang maju, ada satu yang mundur juga, jadinya nggak sinkron gerakannya dan akhirnya malah dibalikin. 4 player tumbang, dapetin Lord tetap rugi dan menurut aku ini malah momentum dari Voice sih sekarang yang megang. Apalagi ada Kizuto gitu kan dengan Cecilion. Di menit segini kita tahu lah Cecilion stacknya udah kayak apa gitu kan. Tapi wajib ya kalau sekarang itu udah berapa nih? Kalau pro player Lim 200 udah wajib 200 ya? minimal ya. Oke. Itu semua monster jungle juga di Embat ya. Apa aja sebenarnya yang penting ada lah. Diimbat juga tuh sama dia. Tapi untuk Yans maju lagi ke depan. Tamusnya membuka bagaimana jalan pertandingan. Hurricane Dash ataupun Heavy Spin. Yang untuk sekarang sudah terlihat berhasil dikeluarkan. Oke, kita lihat Yura tampaknya terpick off begitu saja. 4 melawan 5. Freak out pelan-pelan tapi pasti dari segi ekonomi mereka sudah mulai bahkan menang. Dan kita lihat freak out mereka agendanya turret di bagian bawah. Tampaknya dengan preparasi atau setup seperti ini mereka mampu banget sih dapetin turret di bagian bawah. Tertarik sudah dengan Iron Hook-nya. Tapi tidak ada follow up lagi. Kenapa? Karena terlalu tebal sepertinya. Tapi untuk Esmeralda memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada Tona Power dikeluarkan pula. Dan 4 player yang dimiliki oleh Freak Out Esport harus mundur. Luar biasa Freak Out. Mereka berhasil mendapatkan turret di bagian bawah. Dan bahkan mereka nggak kehilangan nyawa satupun. Oke, untuk saat ini reset lagi. Dari total kill Freak Out mereka menang. Bahkan sekarang turret mereka menang. Jadi dari segi kendali mestinya dari Freak Out lah yang memegang. Ya dan kalau kita lihat dari segi item ya, dari AFC-nya nih udah jadi Win of Nature juga. Jadi dia nggak gampang nih ketika dia misalkan nantinya kena heavy spin, ketarik ke belakang, Moskov mukul tuh dia masih bisa pakai Win of Nature-nya. Dan kalau kita ngelihat dari sisi frontlinernya nih, Dit aja dengan adanya Immortal bahkan ya di item kedua yang dijadikan menurut aku memang ini adalah item yang paling oke sehingga dia bisa banget nih untuk mancing buang Bloodihan ke arah Dit aja nanti dan dia bisa hidup lagi gitu kan pakai Immortal. Itu yang bikin malas di take down juga sih dengan Immortal item kedua. Cukup menarik ya dimana meskipun ada Esmeralda tetap nggak dominance size diprioritaskan karena Yansnya sudah memegang dominance size. Cuman lihat loh. Wah itu dia tuh. Cycling Eagle nabrak ke bagian belakang. Tapi untuk Satoru tadi berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena satu orang tersebut. Namun 2 player lainnya terkurung di dalam satu lingkaran defense yang dibangun oleh pemain dari Victory Sport. Dan bahkan untuk kali ini ada Yuranya udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu masuk ke dalam tubuhnya. Oke, kita lihat Fenrir tadi berhasil menahan 2 member. Tapi di Satoru di sini mendapatkan tekanan dari Yans dan juga Dit aja mulai memberikan pressure ke arah teman-teman dari Onyx. Cuman mereka nggak mau terlalu overcommit, mereka tetap disiplin, mereka langsung reset dan mundur. Lord kali ini sudah enhance, harus diperhatikan dari kedua tim. Oke, Matilda, Soul belum dikeluarin. Ada Yans berhadapan dengan Moskov pula, tapi Moskov lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Barusan untuk Yansnya dengan penggunaan tamusnya emang menjadi abang-abangan yang melindungi setiap rekan yang dia miliki. Tapi Fenrir belum mau menyalah. Udah sangat kuat sih harusnya badan ini ya. Udah. Dan ya Freak Out mereka mulai mencowel Lordnya kali ini. Dan Onyx is Prodigy mereka pelan-pelan tapi pasti mencari informasi tentang ya keberadaan Voice dan Freak Out. Kali ini dengan Yans dan juga Dit aja sudah mendapatkan informasi dari Health Lordnya. Belum mau terlalu di-commit tetapi kita lihat ini Onyx juga nggak terlalu nyari fight. Yep.
Sementara itu untuk Lordnya belum juga akan menjadi milik siapapun karena udah ada seperempat darah lagi. Sanguine Cloud-nya nggak kena. Tapi di belakang ada serangan langsung dilakukan. Heavy Spin-nya connect langsung karena 2 orang. Dan juga dari Fanny terkena efek Bloodhunt. Dia berhenti sesaat di situ tapi Riz-nya terkurung. Bahkan Desatoru berhasil untuk langsung pergi dari atas dan juga memberikan damage tambahan lagi dan lagi. Oke, Mal ini bagus banget loh. Dan sekarang Maniac berhasil dia dapatkan plus Savage untuk Moskov. Luar biasa, Onyx ke Prodigy pelan-pelan tapi pasti free hit semuanya. Dan ya, korban satu persatu berjatuhan. Dan Onyx Prodigy tampaknya akan memenangkan game pertama, Pak Pulung. Wah. Oke, coba lihat Desatoru. Pede banget mereka siap untuk maju. Dan ini hanya akan berakhir di menit ke-15.